Sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Daftar pertanyaan sudah dikirim ke kita ya. Ini terakhir. Nanti kita akan bagi ke eh, dirjen-dirjen terkait. Untuk saya hanya satu pertanyaannya, aman lah berarti. Pak Purbaya, boleh disampaikan progres dari PP pengganti PP nomor 8 tahun 2025 soal DHE. Boleh disampaikan tujuan dan ekspektasi dari revisi aturan ini apa? Jadi saya sama juga dengan Anda penasaran udah sampai sama peraturan tuh. Karena udah kita kirim ke istana kan beberapa minggu yang lalu. Saya tanya ke Mensesnek hari Senin kemarin, udah sampai mana? Ternyata hari Jumat minggu lalu sudah ditantangani oleh Presiden. Tinggal keluarnya aja kalau gitu ya. Tinggal pengundangan gitu. Jadi sudah clear, itu sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja. Jadi pasti jalan seperti itu. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya kalau bisa menaikkan cadangan devisa di sini kan. Kalau Anda lihat tahun 2024 itu cadangan devisa kita berapa? 155,7 billion US dollar. Tahun 2025 akhir Desember kemarin naik ke 156,5 billion dollar. Naiknya hanya 0,8 billion. Padahal tadi ada di presentasi disebutkan surplus perdagangan kita 38,5 billion dollar. Jadi walaupun ada capital outflow, tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak nendang atau tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita. Jadi dari situ kita lihat sepertinya memang kecurigaan kita sebelumnya betul bahwa peraturan devisa hasil ekspor kita yang kemarin-kemarin itu banyak celahnya sehingga uangnya tetap masuk terus keluar lagi dalam waktu hitungan mungkin jam udah keluar lagi. Jadi sekarang kita ketatkan dalam pengertian nanti DHE-nya apa hanya boleh ditaruh di bank-bank himbara sehingga kami bisa mengontrolnya dengan lebih baik. Dari situ kita bisa lihat nanti sebetulnya dampak real kalau keadaan normal ya nggak diselundupkan keluar dari perdagangan kita ke cadangan devisa sebetulnya seperti apa setelah menghitung capital outflow kalau ada. Kalau sekarang kan walaupun kemarin outflow sebetulnya inflow-nya juga ada. Tapi fakta bahwa terlalu sedikit dampak ke cadangan devisa dengan surplus yang segitu besar, artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira. Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak kepada cadangan devisa kita sehingga pasar finansial kita lebih stabil, dananya cukup ada, dan nilai tukar rupiah kita juga menjadi lebih baik ke depannya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Silakan Mas. Terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi tentang defisit, sebenarnya tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar oleh Pak Menteri. Kita memang menghadapi tahun yang cukup menantang, tahun 2025. Di satu sisi tadi pendapatan kita cukup menantang karena harga komoditas juga turun. Lalu juga kita menghadapi beberapa situasi di mana tadi dividen kita juga kan jadinya pindah ke Danantara. Lalu ada juga yang PPN 11%. Lalu kemudian nggak salah juga kalau kita mengatakan bahwa tahun ini kita memang membutuhkan ekspansi. Sehingga dari sisi pendapatan tadi kurang dari yang diharapkan, tetapi belanja walaupun kita efisienkan, tetap kita gunakan untuk ekspansi. Sehingga program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, program 3 juta rumah, sekolah unggul Garuda, ketahanan pangan, itu semuanya terdeliver dengan sangat baik. Contohnya misalnya adalah sisi pertanian, tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa stok beras kita di Bulog itu juga tertinggi sepanjang masa. Dengan ekspansi inilah kita harapkan juga nanti perbaikan pertumbuhan ekonomi juga terdukung dan nanti membalikkan kondisi perekonomian dan pendapatan harapannya nanti akan membaik.
Lalu kedua ada, pertanyaan tadi tentang, eee, DHE tadi Pak Menteri sudah menjelaskan saya rasa cukup. Demikian Pak Menteri, kami kembalikan Pak Menteri. Pertanyaannya ada 5, jawabnya lebih banyak daripada gua. Canggih juga dia rupanya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam 8%, apa yang kita tawarkan? 8% kan, Vietnam 8%. Anda pasti ngeledek siapa, Dendi Maulana Investor Trust mana? Oh, dia ngeledek gua, kenapa lu cuma 6, 5,4 malah. Saya mau dorong ke 6 semaksimal mungkin dan kemungkinan besar bisa. Karena kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang udah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter dan sektor swasta akan bertumbuh, bergerak lebih cepat, akan hidup semua. Kita akan galakan tuh debottlenecking apa P2 PSP. P2SP akan kita galakan lagi. Kan kemarin ada 2 sudah kita beresin ya. Sekarang udah masuk ke list 36, tapi ada juga yang besar-besar masuk ke pipeline yang tinggal jalan sebetulnya, cuma ada hambatan bukan di bunga bank, bukan di ini, tapi di sisi koordinasi antar instansi pemerintah. Saya akan percepat itu dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat mana sih Michael? Michael belakang. Ada 2 yang saya lihat di depan kita itu ada abadi, masalah, katanya ada gangguan sedikit yang kita percepat. Yang satu lagi adalah fasilitas penjualan listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang mau dijual ke Singapura, katanya masih ada masalah. Itu akan kita perbaiki cepat dan itu bukan karena kurang uang dan lain-lain, hanya kurang koordinasi antar pemerintah. Dan ke depan kita akan seperti itu terus, perbaiki terus iklim investasi sehingga setiap hal yang mengganggu akan kita tangani secepat mungkin. Kalau Anda ingat waktu case yang pertama di P2SK itu adalah perusahaan kecil, pinjam uang 4 miliar aja nggak ada, karena perbankannya asik naruh uang di tempat lain yang tidak produktif. Sekarang udah kita perbaiki, harusnya ke depan nggak begitu lagi. Jadi financial sektornya akan lebih bisa memberi pinjaman ke sektor swastanya, itu utamanya. Dan nanti kalau dari P2SK tadi, P2SK ya? P2SK, P2SP di bottlenecking tadi ditemukan berbagai macam hambatan, itu mungkin yang kita tawarkan. Jadi kalau saya pikir sih, ketika ada indikasi nanti 2 bulan ke depan bahwa kita serius betul-betul memperhatikan pertumbuhan domestik dan memperbaiki iklim investasi di sini, yang FDI akan mulai masuk ke sini saya pikir. Kalau Anda lihat kan sekarang yang capital market udah masuk kan, yang saya lihat diperlihatkan tadi dengan inflow sejak bulan Oktober yang mulai positif ke sini. Biasanya capital inflow itu adalah indikasi atau bendera ke para FDI bahwa di sini udah baik keadaannya. Nanti kalau membaik terus ke depan, mereka akan mulai masuk dan kalau kita rapikan tadi iklim investasinya, harusnya kita akan lebih menarik dan lebih menarik dari Vietnam karena pasar kita juga besar di samping kita ingin manfaatkan teknologi yang masuk. Jadi domestic market juga merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Tapi tentu kita akan pilih investor yang betul-betul membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Bukan investor yang membunuh perusahaan domestik di sini. Mungkin itu Mas. Selanjutnya dari Direktorat Jenderal Anggaran. Gitu. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.